Coba record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sevi Novendra Patrialova SSIMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sensor dan Transducer. Dan teman-temanku yang berbahagia, kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan progres teknologi sensor dan transducer. Pertanian perkotaan telah menjadi topik yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyaknya orang yang hidup di kota dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan makanan organik. Salah satu tren dalam pertanian perkotaan adalah tanaman microgreen, yang dimana tanaman microgreen adalah tanaman hijau yang ditanam secara intensif dan dipanen saat masih muda, biasanya dalam waktu 7-14 hari dan tidak memerlukan banyak ruang dan dapat tumbuh dengan cepat sehingga dapat dijadikan alternatif bagi mereka yang ingin mencoba bertani di lahan perkotaan yang terbatas. Sistem aeroponik merupakan teknologi penanaman tanaman yang semakin populer dan banyak digunakan dalam pertanian modern. Sistem ini memanfaatkan udara sebagai media tanamnya, sehingga sangat cocok untuk digunakan di lahan perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang dan air. Meskipun sistem aeroponik memiliki keunggulan dalam menanam tanaman di lahan perkotaan, namun terdapat juga kekurangan dari sistem ini. Salah satu kekurangan dari sistem aeroponik tradisional adalah sulitnya pengelolaan air, terutama dalam skala kecil di lahan perkotaan. Selain itu, penggunaan sistem aeroponik juga memerlukan penggunaan bahan kimia dan pupuk yang khusus. Hal ini dapat menjadi kendala bagi orang-orang yang ingin menanam tanaman microgreen secara organik dan alami. Untuk mengatasi kekurangan dari sistem aeroponik tradisional, dikembangkanlah sistem aeroponik otomatis yang dapat mengatasi masalah pengelolaan air dengan lebih efektif. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Rohid, serta rekan saya yaitu Ruci Avisena, Wicidharma Aditya, dan Ahmad Prayoga. Kami dari Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sevi Novendra Patrialova, SSI MT, dosen dari Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November, memperkenalkan hasil inovasi alat kami yang berjudul Smart Rotary Aeroponic System otomatis sebagai solusi pecinta tanaman microgreen di lahan perkotaan. Smart Rotary Aeroponic System otomatis merupakan sebuah sistem aeroponik terbaru yang dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari sistem aeroponik tradisional, terutama dalam pengolahan air yang sulit dan sistem ini juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi kelembapan tanah dan mengatur pengeluaran air secara otomatis. Dengan keunggulan dalam pengelolaan air dan penggunaan teknologi otomatis yang efisien, inovasi ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan dalam menanam tanaman microgreen di lahan perkotaan. Inovasi ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat dalam menanam tanaman microgreen di lahan perkotaan, yaitu desain yang kompak dan mudah dipindahkan. Kemampuan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman atau bukan hanya microgreen. Pengaturan ketersediaan air yang efisien dan akurat, pemantauan dan pengaturan sistem secara jarak jauh yang dimana pengguna dapat monitor kondisi tanaman, serta ketersediaan air dan nutrisi, serta melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman dengan mudah dan efisien. Tujuan penelitian dari inovasi ini yang pertama untuk menciptakan sistem tanam otomatis yang mudah digunakan untuk menumbuhkan tanaman microgreen di lahan perkotaan yang terbatas. Yang kedua, membahas tantangan dalam menanam microgreen di lahan perkotaan terutama terkait keterbatasan ruang, cahaya matahari yang terbatas, dan pengelolaan air yang sulit. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pada ruang Smart Rotary Aeroponic digunakan untuk menumbuhkan tanaman microgreen. Metode penelitian ada beberapa tahap. Yang pertama, studi literatur. Pada tahap ini dilakukan untuk mencari referensi dan mengidentifikasi materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang kedua, perancangan desain. Perancangan desain alat digunakan menggunakan software yang desain dengan inovasi yang telah kami rencanakan. Yang ketiga, hasil dan analisis. Setelah melakukan dari metode sebelumnya, hasil kemudian ditemukan dan
dianalisis. Yang terakhir, kesimpulan yang dimana kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil dan analisis yang telah kami temukan. Oke, selanjutnya untuk desain alat yang telah kami rancang. Berikut adalah gambaran dari desain yang telah kami rancang. Eh, Gambar di sebelah kiri itu terdapat LED UV yang digunakan untuk menggantikan panas matahari. Kemudian juga ada dinamo rotari, yang dimana dinamo rotari ini berfungsi untuk memutar ruang dari O aeroponik tersebut. Kemudian juga ada nozzle. Nozzle ini digunakan untuk menyemprotkan air nutrisi yang tersimpan dalam tangki penyimpanan nutrisi. Kemudian untuk memonitor uh, dari apa yang telah diukur akan ditampilkan ke dalam layar LCD TFT ini. Dan untuk lemari yang sebelah kiri ini digunakan untuk menyimpan benih-benih dari tumbuhan yang akan ditanam nanti. Kemudian juga terdapat temperatur probe. Ini digunakan untuk mensensing suhu ruangan yang ada di aeroponik ini. Kemudian yang bawah ini juga terdapat komponen-komponen pendukung untuk menjalankan sebuah sistem. Yang pertama ada power supply sebagai sumber tegangannya. Kemudian juga ada TDS modul, ESP32, PH modul, relay modul, temperatur modul, step down modul, dan yang terakhir ada terminal listrik. Next. Nah, berikut adalah eh, rancangan dari mini project kami. Kami menggunakan 3 sensor. Yang pertama ada sensor temperatur, yang kedua ada sensor humidity, dan yang ketiga ada sensor voltage. Next. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama-tama itu ada 3 sensor, yang mana sensor tersebut mensensing objek yang ada di ruang aeroponik. Kemudian dikirimkan langsung ke ESP32 sebagai controllernya. Controller ini mendapatkan supply dari power supply yang di step down terlebih dahulu. Kemudian data-data yang telah dihasilkan akan ditampilkan ke layar LCD TFT ini. Untuk aktuatornya sendiri ada 4. Yang pertama ada lampu UV, water pump DC, rotary motor, dan yang terakhir peristaltic pump. Ini uh, sesuai dengan set point nantinya dikontrol oleh ESP32. Next. Oke, di sini merupakan analisis perhitungan yang telah kita ambil dari rangkuman data-data. Nah, di sini ada 2 grafik, yaitu ada untuk sensor kelembapan atau yang kita gunakan soil moisture, dan juga temperatur, yaitu kita menggunakan thermocouple tipe K. Nah, dari grafik di sini kita dapat lihat perbedaan antara grafik humidity dengan grafik temperatur, yang dimana secara grafik, dari grafik humidity itu, nilai humidity-nya berbanding terbalik dengan nilai tegangan. Yang dimaksudkan berbanding terbalik, jika kelembapan itu nilainya tinggi, maka output voltase yang dihasilkan dari soil moisture itu sendiri akan bertegangan kecil, yaitu berkisar 1 volt. Tapi jika kelembapan yang deteksi oleh soil moisture itu kecil, sekitar 20 atau 10%. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh soil moisture yaitu sekitar 9 volt. Oke, selanjutnya yaitu ada grafik sensor temperatur yang dimana berbeda dengan grafik humidity. Kalau grafik sensor temperatur ini berbanding lurus dengan nilai tegangannya. Jadi, jika temperaturnya tinggi, maka tegangannya juga tinggi dengan satuan tegangan yaitu milivolt dan satuan temperaturnya yaitu Celsius. Next. Nah, di sini merupakan perhitungan karakteristik statik yang telah kita rangkum menggunakan Microsoft Excel, yang dimana terdapat
beberapa data-data, yaitu terdiri dari 10 data yang terdiri dari volt dan juga humidity-nya. Dan didapatkan rata-ratanya dari volt itu sendiri 2,149 dan humidity-nya itu 39,21. Sedangkan untuk standar deviasi dari voltnya itu yaitu sekitar 0,75 dan untuk humidity-nya itu sekitar 16,01. Dan di sini terdapat tabel karakteristik statik, yaitu ada nilai max, nilai min, nilai span. Span ini range kerja dari nilai minimum dan maksimum. Ini ada range sendiri, sensitivitas yaitu 18,24% per volt. Terus ada interval input. Interval input paling besarnya yaitu sekitar 12,22. Nah, dan di sini terdapat resolusinya. Resolusi pada voltase itu sekitar 0,2 dan sedangkan resolusi pada humidity-nya itu sekitar 0,25. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Resolusi itu jadi setiap kenaikan kelembapan yaitu sekitar 0,25. Kemampuan sensor untuk mendeteksi kelembapan itu sendiri. Dan di sini ada terdapat TSS. TSS ini adalah total sum of square, yang dimana ini didapatkan dari hasil grafik yang slide sebelumnya. Dan jika TSS ini bernilai 1 atau 100%, maka tidak ada terjadinya error. Sedangkan di dalam grafik tertera atau tercantum bahwa R square-nya itu sekitar 0,95, yang dimana jika kita konversikan menjadi persen, maka 95,68%. Sehingga sisa dari nilai R square ini akan menghasilkan 0,043, yaitu yang dimana terdapat error sekitar 4,30% dalam pembacaan sensor humidity itu sendiri. Next. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini kita mengambil data dan mengolah data dari temperatur sensor, dan satuan dari tegangannya itu yaitu milivolt dan derajat Celcius, di mana di sini terdapat nilai max, min, span, range, sensitivitas, interval input, resolusinya yaitu sekitar 0,225, dan di sini jika berpatokan dengan datasheet yang kita dapatkan, memang nilai dari resolusi temperatur sensor ini sekitar 0,25%, 0,25 derajat Celcius. Dan di sini juga terdapat R square-nya yaitu sekitar 0,98, atau enggak kita konversi menjadi 98,41%. Dan nilai error dari sensor itu untuk pembacaan dari tabel yang ada di sebelah kiri ini yaitu sekitar 1,59%. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat dari inovasi kami. Yaitu yang pertama bagi penulis. Smart Rotary Aeroponic System otomatis ini dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial melalui penjualan sistem tanaman dan juga informasi terkait dengan pertumbuhan tanaman mikrogreen. Kemudian bagi pecinta atau pengguna tanaman mikrogreen, inovasi ini memudahkan mereka dalam mengembangkan dan memelihara tanaman mikrogreen di dalam ruangan tanpa perlu khawatir dengan keterbatasan lahan. Kemudian selanjutnya bagi masyarakat perkotaan, inovasi ini memberikan manfaat estetika ruangan dengan keindahan tanaman mikrogreen yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perkotaan. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari inovasi ini yang pertama adalah desain sistem aeroponik sesuai dengan kebutuhan tanaman mikrogreen di lahan perkotaan yang terbatas. Integrasi teknologi otomatisasi seperti sensor kelembapan tanah, sensor suhu udara, dan juga cahaya, dan sistem irigasi otomatis memastikan bahwa sistem aeroponik bekerja secara otomatis dan tanaman tetap dalam kondisi optimal tanpa adanya intervensi dari manusia. Sistem aeroponik menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian, menanam mikrogreen di lahan perkotaan dengan memilih tanaman yang tepat. Menggunakan sistem pencahayaan buatan
dan menggunakan sistem irigasi dan efisien. Yang terakhir, sistem yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman mikrogreen dapat dirancang dengan berbagai elemen estetika yang dapat menambah keindahan pada ruangan. The science of today is the technology of tomorrow. Edward Tyler. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.